Jika kalian ingin mempelajari dasar aplikasi web, tonton video ini sampai habis. Nah, untuk kalian yang sudah menjalani playlist ya, pengantar keamanan cyber atau pre-security dari TryHackMe, ini mungkin akan banyak hal-hal yang sudah pernah kita bahas. Tapi ini roomnya berbeda ya, dan ada informasi-informasi tambahan juga, sekaligus ya lumayan untuk merefresh ingatan kita ya tentang aplikasi web. Oke, kita akan masuk ke web pertama dari modul web hacking ini. Kita masuk. Baik, sekarang saya sudah ada di roomnya. Kita akan belajar tentang aplikasi web, tentang HTTP, URL, request methods, response codes, dan headers. Kita langsung aja ke pengenalan nih. Ini adalah beberapa hal yang akan kita pelajari ya. Kita akan memahami apa itu aplikasi web dan bagaimana itu berjalan. Kita akan breakdown ya komponen-komponen URL. Kalian udah familiar mungkin dengan URL, kita akan lihat lebih detail lagi tentang URL-nya dan bagaimana HTTP request dan response bekerja. Kita akan mengetahui beberapa tipe-tipe HTTP request dan beberapa tipe-tipe HTTP response. Kita juga akan mendalami tentang headers dari HTTP ini dan mekanisme bekerjanya, serta untuk keamanan. Oke, kalian sudah siap untuk mempelajari tentang web application. Kita complete di tugas pertama, hanya pengenalan saja. Kita lanjut ke tugas kedua, web application overview. Oke, kita lihat. Nah, di sini TryHackMe-nya menganalogikan web application itu seperti planet gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari permukaan planetnya ya, seperti apa. Ini disebut dengan front end. Kalian juga sering dengar ya di LinkedIn mungkin, di mana front end developer. Dan juga ada back end juga, ada back end developer. Kalau misalkan ada developer yang mencakup keduanya, bisa jadi full stack developer ya. Nah, jadi untuk front end developer itu ada 3 bagian ya. Ini adalah untuk front, jadi di depan yang ditampilkan kepada klien atau pengguna atau kalian sendiri yang mengunjungi websitenya. Ada 3, ada HTML nih. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language, ada CSS atau Cascading Style Sheets, dan juga JavaScript. Oke, kalau misalkan saya simplifikasi, HTML itu ada apa aja? Kalau CSS itu penampilannya gimana? Kalau JS atau JavaScript itu ngapain aja gitu. Jadi bisa ngapain aja. Kita dalami satu-satu. Kalau HTML itu seperti yang saya bilang, itu adalah fondasinya ya untuk apa saja yang akan ditampilkan di websitenya. Apakah ada gambar, teks, table, video, dan sebagainya, itu ada di HTML. Ditentukan sih strukturnya apa aja dan posisinya di mana aja, ada tombol dan sebagainya. Nah, kalau CSS atau Cascading Style Sheet itu bagaimana tampilannya ya? Seperti warna, ini seperti di website TryHackMe-nya ya, seperti warnanya, desainnya ya, lebih ke desainnya, terus si tombol-tombolnya seperti itu ya. Kalau misalkan HTML itu ada apa aja nih? Di sini ada menunya di atas, terus ada keterangan roomnya, options, terus ada juga bagian-bagiannya lagi di bawahnya gitu. Terus di bawahnya lagi ada apa aja nih? Ada untuk keterangan room ini dibuat oleh siapa dan copyright-nya itu dimiliki oleh TryHackMe dan sebagainya ya. Itu ada di HTML. Kalau misalkan tampilannya warna-warnanya seperti ini yang membuat website menarik, itu CSS atau Cascading Style Sheet. Sedangkan JavaScript itu keinteraktifan si websitenya. Misalnya kalau saya klik di sini tombol ini, berarti akan di scroll ya si bagian itu. Kalau misalkan saya klik di sini, berarti akan menampilkan ke tas ketiga dan sebagainya ya. Jadi si websitenya bisa interaktif. Dan apa yang terjadi ketika saya klik option, apa yang terjadi ketika saya klik ini dan sebagainya gitu. Jadi akan berinteraksi dengan input dari kita. Gitu, berinteraksi dengan pengguna. Itu untuk JavaScript. Kita coba ke backend. Nah, backend ini juga ada 3 ya. Walaupun salah satunya itu ada di jaringan. Backend ini tidak bisa kalian lihat di client side atau di sisi kalian ya. Yang pertama itu ada database. Database sudah jelas untuk menyimpan data-data kalian. Misalnya kalian masuk ke akun LinkedIn kalian. Kalian kan punya profile picture-nya seperti apa, bio-nya seperti apa, itu disimpan di database dan akan dimunculkan ketika kalian meminta halaman profile kalian. Seperti itu. Atau ketika kalian login. Itu semuanya disimpan di database. Yang kedua ada infrastruktur. Tentunya kan website yang kalian kunjungi itu tidak muncul dari antah berantah ya. Websitenya itu punya domain seperti yang pernah kita pelajari dan itu disimpan di suatu tempat atau suatu infrastruktur kayak web server, application server, storage atau penyimpanan, dan berbagai alat jaringan ya untuk mendukung si web application ini. Dan terakhir ada WAF atau Web Application Firewall. WAF ini adalah firewall. Ini kalau misalkan diumpamain kayak lapisan ozonnya kita. Jadi sebelum permintaan itu sampai ke database atau
infrastruktur web server mungkin itu bisa diinspeksi dulu oleh web application firewall. Jangan sampai inputnya itu berbahaya atau tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan atau sesuai peruntukan si websitenya dan kewenangan si kliennya atau penggunanya gitu. Seperti tadi kita kan login ke LinkedIn, kita jangan sampai bisa lihat informasi-informasi pribadi yang dimiliki oleh akun-akun lain seperti itu ya. Oke, itu dia. Jadi ini untuk kesimpulannya banyak komponen ya yang terlibat dalam mendelivery atau menyediakan web application. Kalau front end itu tadi ada 3, HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau back end itu juga ada 3, ada web server, database, dan WAF. Web server bisa dibilang infrastruktur ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Komponen yang mana di komputer yang bertanggung jawab untuk hosting dan memberikan konten untuk web application? Itu adalah di sini ya, di web server. Karena itu tadi untuk menyimpan si konten-kontennya web. Kita submit. Jadi ketika kita melakukan permintaan di browser kita pengen mengunjungi halaman apa, misalnya tryhackme.com, kita enter, itu diminta ke web servernya Tryhackme gitu. Karena mereka yang punya data seperti HTML dan sebagainya ya. Tools apa yang digunakan untuk mengakses dan berinteraksi dengan web application? Itu adalah web browser ya. Akan kita sekarang lagi pakai web browser untuk berinteraksi dengan web Tryhackme. Itu jadi yang menampilkan si webnya dan memproses HTML. Jadi yang diminta ke web servernya itu bukan gambar webnya ya. Jadi yang kita minta itu HTML-nya, CSS, JavaScript-nya dan sebagainya. Kodenya dikirim ke kita dan sama web browser kita diolah lalu ditampilkan menjadi web page gitu. Itu yang pernah saya jelaskan ya di pre-security. Komponen yang mana yang berlaku sebagai protective layer, lapisan protektif untuk melindungi, yang memfilter traffic yang masuk dan memblok serangan jahat dan memastikan keamanan dari web application. Itu adalah WAF ya. Yang ini web application firewall. Itu yang akan menginspeksi apakah permintaannya atau request yang diberikan itu aman atau tidak. Kita submit. Oke, kita lanjut ke tugas ketiga, Uniform Resource Locator atau kalian kenal dengan URL. Itu adalah alamat web yang memungkinkan kita untuk menspesifikkan halaman mana yang kita ingin kunjungi ya. Nah, ini adalah anatomi dari URL-nya. Yang pertama itu ada skema. Kalian pakai protokol apa untuk mengakses websitenya? Bisa HTTP, HTTPS. Itu lebih aman itu pakai yang HTTPS. Nah, untuk yang komponen kedua, user dan password itu sekarang sudah jarang ditampilkan ya. Karena ini praktik lama yang menampilkan user dan passwordnya di URL-nya. Ini tidak aman untuk ditampilkan user dan passwordnya. Jadi sekarang kebanyakan tidak akan ditampilkan ya. Kalau dulu sih kayak gini formatnya, kayak kita SSH gitu ya, add domain seperti itu. Ini sekarang tidak, walaupun sekarang kalau misalkan kalian kunjungi halaman profil-profil itu username-nya ada di akhir biasanya. Itu kayak Instagram atau apa kan ID-nya ada di akhir namanya. Lalu ini ada host atau domainnya, itu tryhackme.com. Nah, kalau misalnya kalian menemukan ada website seperti ini misalkan, nah kalian harus hati-hati ya. Kalau misalnya kalian nemuin kayak gini, kalian itu bukan di Gmail ya atau di Google-nya, tapi kalian itu ada di abs.com gitu. Jadi kalau walaupun ini adalah Google misalnya, Google, kalian itu tetap ada di abs.com bukan di Google gitu. Ini adalah subdomain ya yang pernah kita pelajari, dan ini adalah si domainnya yang dekat dengan .com, .net, .id dan sebagainya. Itu adalah si domainnya. Ini hanya anak-anaknya saja, cabang-cabangnya saja gitu. Kalau misalkan di sini juga mungkin kalau perbankan ada help.bri misalnya, abs.com itu bukan BRI ya, tapi abs.com. Itu biasanya digunakan oleh para penipu. Oke, lalu ada port. Ini port juga sama, sudah jarang digunakan seperti juga user, karena kan di sini sudah ada skemanya ya, HTTP jelas di 80, biasanya umumnya HTTPS di 443. Walaupun bisa juga kita akses web dari port lain, tapi ini yang sudah protokolnya 80 dan 443 gitu. Jadi gak usah dikasih keterangan lagi di URL-nya tentang si nomor port ini. Selanjutnya ada path. Ini adalah dokumen spesifikasi ya si halaman web yang ingin kita akses. Kita lihat sini tryhackme.com itu adalah domainnya ya, dan ini adalah si path-nya. Kita akan
melihat halaman yang lokasinya di sini, itu di web servernya ada di room, dan roomnya itu web application basics. Itu adalah si lokasi dari web ini, web page ini. Selanjutnya ada query string. Nah, ini untuk misalnya kalian memasukkan suatu input ya. Misalnya nih, saya pengen search di sini tentang Metasploit. Kita enter dan di sini ada ya. Lihat ada search question mark. Kita meminta page 1. Ini adalah page pertama dari hasil search ya. Kind-nya ini semua kind all jadi filter, dan search text-nya adalah ini. Ini adalah input dari saya Metasploit. Seperti itu ya. Jadi untuk yang tanda tanya itu untuk query seperti itu. Untuk query yang ketiga adalah fragment. Fragment ini biasanya untuk bagian-bagian si webnya ya. Satu web page ini ada beberapa bagian. Ini misalnya kita ada di task ketiga. Jadi si fragmentnya hashtag task ketiga gitu. Kalau misalkan di website berita juga atau media ya, itu kan artikelnya suka dibagi juga ke beberapa bagian. Itu bisa juga pakai fragment gitu. Jadi kita mau tampilin yang bagian mana gitu si websitenya. Oke, itu ya untuk bagian-bagiannya kita sudah bahas. Protokol mana yang menyediakan komunikasi terenkripsi untuk memastikan transmisi data yang aman antara web server dan web browser? Protokolnya adalah tadi ya yang saya bilang, yang lebih aman adalah HTTPS karena itu sudah terenkripsi. Oke, dengan TLS kita sudah pelajari ya di modul enkripsi sebelumnya. Istilah apa yang menjelaskan praktik memasukkan domain name yang salah eja, variasi-variasi salah eja dari website-website yang populer untuk mengeksploit atau mengeksploitasi kesalahan user dan potensi untuk menjadi eksploitasi atau penipuan. Itu adalah ini ya, saya tidak bahas di sininya. Kalau tidak salah ada, nah ini typo squatting. Typo squatting itu kayak apa sih? Kayak misalnya kalian cari try hack me. Kalian cari try hack me tapi nggak pakai K, lupa. Jadi tryhackme.com. Nah, nanti si penjahat ini bisa mendaftarkan domain ini jadi milik dia, dan dia akan tampilkan seolah-olah itu adalah tryhackme.com, dan kalian akan memasukkan kredensial kalian tanpa tahu bahwa itu adalah website yang salah. Kayak misalkan Google, kalian tulisnya Google, L sama E-nya kuteker gitu, google.com. Nanti kalian masuk ke sebuah halaman yang seolah-olah itu adalah Google, dan kalian masukkan kredensial kalian, username, password, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan username dan password kalian ya. Seperti itu typo squatting. Jadi memanfaatkan kesalahan typo dari pengguna gitu ya untuk typo squatting. Kita coba copy aja, submit. Apa bagian dari URL yang digunakan untuk memasukkan ya informasi tambahan seperti search terms atau kalimat pencarian dan form inputs ke web server? Itu adalah tadi ya si query tadi yang kita lihat di sini, query string yang tandanya adalah question mark. Oke, selanjutnya tugas keempat, HTTP message. Nah, HTTP message ini ada dua, teman-teman. Ada HTTP request, ini dikirim oleh user ya, oleh kita ke web server. Yang kedua ada HTTP response. Ini adalah yang dikirim server ke kita sebagai respon gitu. Jadi ada yang request dari kita, nanti dari web servernya akan memberikan respon. Ini adalah bagian-bagiannya, ada start line, ini biasanya akan menunjukkan ya, ini seperti ini, post, login, HTTP, dan ini ada HTTP 1.1 200, oke. Ini akan menunjukkan request methodnya, dan ini akan menunjukkan statusnya, seperti itu ya. Ini adalah request, yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah respon. Terus ada juga headers, ini adalah beberapa nilai ya, seperti ini, hostnya, itu adalah tryhackme.com, content type-nya apa, content length-nya berapa, itu adalah header ya. Ini juga sama, content type, content length, dan date-nya itu kapan, itu adalah si header-nya. Lalu setelah header-header ini ya, ini kita lihat ada start line, header, ini yang start line, header, terus ada ini yang kosong ini, itu juga diperlukan ya untuk jadi pemisah. Nih, empty line, itu menjadi pemisah antara start line dan header ke body atau isi dari pesannya. Jadi ini isi dari pesannya, misalkan di sini username-nya apa, password-nya apa, ya itu isinya. Kita post ke web servernya ya. Untuk login itu post ya, seperti yang pernah saya jelaskan. Nah, di sini akan diberikan misalnya ditampilkan di sini login successful katanya, dan statusnya sukses. Jadi di antara header ini dan start line dipisahkan dengan empty line ke body. Ini si isi datanya yang akan diproses oleh si browsernya kita untuk menjadi web page-nya. Oke, kenapa memahami pesan HTTP itu berguna? Untuk memastikan ya fungsi HTTP berjalan dengan lancar dan mengetahui bagaimana mereka bekerja untuk mendiagnosa komunikasi web, dan itu juga krusial untuk keamanan
keamanan ya untuk memahami pesan HTTP, karena kita bisa gunakan pemahaman tersebut untuk mengimplementasikan penanganan keamanan yang kuat gitu untuk melindungi data saat transmisi. Oke, kita ke pertanyaan, pesan HTTP mana yang dikembalikan dari web server setelah memproses permintaan dari klien? Itu tadi adalah ini ya, HTTP response. Itu adalah yang dikembalikan dari si server ke klien. Apa yang mengikuti atau setelah header di HTTP message? Itu adalah ini, empty line. Itu untuk pemisah ya antara start line dan header dan si isi yang akan diprosesnya. Kita paste empty line. Oke, selanjutnya tugas kelima, HTTP request. Nah, ini adalah pesan yang kita kirim ke web servernya ya. Kita bisa lihat di sini ada strukturnya ya. Ini adalah HTTP methodnya adalah get untuk meminta sesuatu. Kita minta halamannya, kita minta HTML-nya, kita minta gambar, kita minta video, minta apa dari web servernya. Itu menggunakan get. Lalu ini path-nya tadi ya. Halaman apa nih kita pengennya? Ini lihat itu adalah halaman loginnya. Ini login.html. Jadi diminta HTML loginnya untuk menampilkan halaman login. Kalau misalkan slash doang si path-nya kan kalian temui di room-room sebelumnya, itu adalah default page-nya atau home gitu. Jadi cuma slash doang, itu default-nya itu di mana tampilin aja gitu. Nah, ini adalah HTTP versionnya. Ini menggunakan HTTP versi 1.1. Ini adalah headers-nya. Headers request-nya ada host, user agent-nya. Ini adalah browser-nya kita ya untuk memberitahu di servernya bahwa kita menggunakan browser ini dan informasi-informasi lainnya. Kita lihat ke bawah. Untuk yang paling atas ini tadi adalah request line ya, yang sebelah sini itu adalah request line. Nah, ini beberapa HTTP method ya. Kalian pernah belajar juga di pre-security, hanya saja sampai sini ya, sampai delete kalau nggak salah. Kalian belajar get itu apa, untuk fetch data ya, untuk mendapatkan data, meminta data. Untuk post itu kalian untuk memposting, mengupload, memberikan data ke database atau ke web servernya ya. Ketika login juga kita menggunakan post. Kenapa? Karena kita memasukkan username kita dan password kita untuk diproses. Tentunya ada put, ini untuk mengganti. Misalnya kalian punya bio apa, pengen diganti, itu nanti dikirimnya dari kita. Itu adalah dengan HTTP request-nya, metodenya adalah put. Dan delete seperti namanya itu untuk menghapus ya, menghapus postingan, menghapus akun dan sebagainya. Untuk patch ini untuk mengupdate bagian dari suatu resource. Head ini untuk mendapatkan headernya saja ya, tapi kontennya tidak. Ini hanya untuk mengecek metadatanya saja katanya. Jadi pengen mengecek headernya aja, untuk mengembalikan si headnya dari HTTP response, itu bisa menggunakan request methodnya head. Selanjutnya ada options. Jadi kita kan nggak tahu nih yang diizinkan di suatu website itu sampai mana gitu. Apakah mengizinkan untuk post, apakah mengizinkan untuk delete, apakah hanya mengizinkan untuk get aja dan sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan options untuk melihat kira-kira request method apa aja yang bisa saya gunakan gitu. Untuk trace itu sama, tapi ini lebih banyak digunakan untuk debugging ya, dan banyak server juga disable si request method ini karena alasan keamanan. Selanjutnya ini untuk connect, itu jika ingin membuat koneksi yang aman seperti HTTPS gitu ya. Nah, ini URL path seperti ini memberitahu si web servernya kita pengen file di lokasi mana di si web servernya. Websitenya kan ada beberapa directory juga. Nah, ini adalah alamatnya. Kalian tentu sudah familiar dengan alamat directory. Nah, aktor jahat juga bisa memanipulasi si URL ini. Misalkan ini kan user 123 terus diganti jadi 124 untuk melihat data user lain. Seperti itu ya. Atau mungkin dari trackme.com-nya diganti ke directory mana gitu. Jadi itu bisa aja. Jadi di WAF atau Web Application Firewall itu harus disanitasi. Si request-nya harus diinspeksi dulu ya. Ini adalah beberapa versi HTTP. Seperti yang kalian lihat, semakin baru, semakin cepat, dan juga semakin aman. Tapi yang banyak digunakan saat ini adalah HTTP 1.1 ya, karena banyak disupport aja sama banyak web application gitu ya. Pengaplikasinya sudah sangat banyak, jadi ini yang paling umum HTTP 1.1 ya. Nah, bisa lihat di sini HTTP 1 itu sangat bisa disupport oleh banyak setup yang ada saat ini. Kita lanjut ke pertanyaan, versi protokol HTTP mana yang banyak digunakan dan masih menjadi yang paling umum untuk komunikasi web? Itu adalah ini ya, HTTP 1.1. Sebutkan tadi. Oke, kita
submit dan berhasil. Selanjutnya request method HTTP mana yang menjelaskan opsi komunikasi untuk target resource yang mengizinkan klien untuk menentukan HTTP method mana yang disupport oleh web server. Nah, jadi tadi ya, itu adalah options ya. Karena kan ini di request sama kita untuk meminta request method apa saja yang bisa kita gunakan. Jadi options. Selanjutnya, di dalam request HTTP, komponen mana yang menspesifikasikan tentang resource atau endpoint dari web server yang klien minta, yang biasanya muncul setelah domain name atau nama domainnya di URL. Itu adalah ini ya, ini menspesifikasikan si resource-nya yang mana yang akan kita minta. Ini adalah URL path. Kita bisa lihat ini setelah domain ya. Nah, ini adalah URL path-nya. Ini spesifik kita pengen file mana di directory mana gitu. Paste, kita submit dan selesai. Kita lanjut ke tugas ke-6, HTTP request. Kita akan mendalami lagi seperti tadi ya. Sekarang kita mendalami header dan body-nya. Umumnya request header itu memiliki beberapa nilai ini. Yang pertama ada host, itu untuk menspesifikkan web servernya ya, yang kita request. User agentnya tadi sudah saya sebutkan adalah si browsernya kita ya. Ini ada referrer, itu untuk menunjukkan itu requestnya datang dari mana gitu. Kalau yang memintanya google.com, misalkan google.com pengen menampilkan apa resource dari suatu website, itu referrernya si google.com. Kalau kita ya dari kita gitu referrernya. Cookie, ini seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya cookie itu digunakan untuk menunjukkan bahwa ini adalah kita gitu dan masih kita. Misalnya ketika kalian login di TrackHackMe, kalian ingin mencoba suatu room, membuka-buka room, itu kan tidak usah berulang kali login untuk menunjukkan bahwa ini tuh benar-benar kita gitu. Jadi digunakan cookie. Jadi kita bisa lancar browsing di websitenya tanpa harus berulang kali memasukkan input kredensial kita. Jadi kita menggunakan cookie. Selama kita pegang cookie-nya, kita bisa tunjukkan bahwa ini masih diri kita gitu. Selanjutnya content type, seperti namanya content type. Ini adalah tipe atau format. Yang sekarang kita lihat request body. Beberapa hal yang paling umum adalah ini ya, URL encoded, form data, JSON, or XML. Itu adalah si formatnya ya. Ini misalnya URL encoded itu seperti ini formatnya. Itu pasangan antara key dan value. Ini kan key-nya adalah name, value-nya adalah Alexandra, dipisahkan dengan dan, simbol dan. Key-nya lagi adalah age, lalu value-nya adalah 27, dipisahkan dengan dan lagi. Key-nya adalah country, dan si value-nya adalah US. Seperti ini ya, untuk yang URL encoded. Gitu ya, jadi si formatnya seperti ini untuk URL encoded. Kalau form data, itu seperti ini. Bisa dilihat, ini untuk si name-nya, Alexandra, dan juga ini itu adalah image/jpeg. Ini biasanya untuk request file ya. Untuk JSON ini lebih jelas ya kelihatannya, kalian bisa lihat formatnya seperti ini, ditandai dengan tanda kurung ya, kurung perawal seperti itu. Name, nilainya, age, nilainya, country, US. Sangat readable ya, walaupun jadinya kelihatan lebih panjang. Selanjutnya XML, ini mirip-mirip kayak HTML ya tampilannya, diapit oleh biasanya si tanda kurung seperti tanda panah ini ya. Ini seperti ini, name-nya, nilai name-nya itu adalah Alexandra, diakhirinya dengan slash name, itu adalah penanda akhirnya ya. Age-nya itu 27, diapit juga, country juga sama, diapit juga US gitu. Itu tampilan untuk XML. Request header HTTP mana yang menspesifikasikan nama domain dari web server di mana request itu dikirim. Itu adalah ini ya, host adalah web server yang ingin kita tuju, di mana requestnya akan dikirim. Submit. Pertanyaan selanjutnya, apa default content type untuk form submission di HTTP request di mana datanya itu terencoded sebagai key dan value. Nah, key dan value seperti yang tadi saya sebutkan itu adalah ini yang pertama ya, key dan value seperti ini. Ini adalah URL encoded, tapi yang diminta adalah ininya nih. Dari format jawabannya kita bisa lihat ya. Ini dari sini kita paste. Oke, kita submit dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagian apa dari request HTTP yang mengandung informasi tambahan seperti host, user agent, content type, dan sebagainya? Itu adalah header ya. Ini ada dua kata, berarti mungkin request header. Ya, request header. Copy, paste.
submit dan kita bisa lanjut ke tugas ke-7. HTTP response, status line, and status code. Nah, ini kita akan mempelajari responnya seperti apa ya, seperti yang kalian lihat di mana ya. Nah, di sini ini kan 200 ya. Kalian akan memahami arti dari angka-angka ini. Oke, di sini kita akan pelajari nih di task ke-7. Di status line itu kan tadi kalian bisa lihat ada HTTP versionnya, HTTP 1.1, terus ada status code-nya 200 misalnya, terus ada reason phrase-nya itu yang human readable ya, kayak oke dan sebagainya. Tadi mah oke ya kalau yang kita bisa lihat. Nah, ini adalah rentang-rentangnya yang bisa kalian lihat. Kalau yang informational response itu 100 sampai 199. Artinya di bawah 200 ya, antara 100 sampai 199. Itu untuk informational response, itu artinya si servernya sudah menerima apa yang kita input dan menunggu sisanya. Kita menunggu sisa requestnya kita. Yang kedua itu successful response, itu 200 sampai 299. Itu permintaan kita secara sukses ya, diminta dan diberikan. Selanjutnya redirection message itu 300 sampai 399. Ini misalkan yang kita minta itu lokasinya sudah dipindahkan gitu. Jadi nanti servernya akan memberitahu bahwa yang kita minta sekarang ada di alamat ini. Jadi kita bisa ditujukan ke alamat tersebut. Selanjutnya client error response. Jadi ini dari 400 sampai 499. Kalau 400 sampai 499 perlu diingat bahwa yang error, yang melakukan kesalahan adalah kita sebagai pengguna dari client side. Biasanya kesalahannya dari kita. Kalau misalnya dari server error itu 500 sampai 599. Jadi kalau misalkan terjadi suatu masalah di servernya, baru pesannya adalah 500 sampai 599 gitu ya. Kalau 400-an kita, 500-an itu si servernya. Nah, ini adalah beberapa status code yang umum ya. Ada 100 continue ya untuk lanjutkan si requestnya. 200 oke, ini paling umum, sangat umum ya kalau misalkan kita sukses untuk meminta resource dari si web servernya. 301 itu move permanently, sepertinya ya, diinformasikan bahwa ini telah secara permanen dipindahkan ke URL yang baru dan gunakan URL yang baru tersebut. 404 ini juga sama, adalah yang umum, not found, itu server tidak bisa menemukan apa yang kita minta gitu. Jadi kita harus double check lagi apakah yang kita minta itu emang benar ada atau mungkin ada kesalahan ketik dan sebagainya ya. 500 internal server error. Jadi ini ada masalah di servernya dan tidak bisa memproses permintaan kita. Oke, apa bagian dari respon HTTP yang menyediakan HTTP version, status code, dan brief explanation? Oke, ini adalah status line ya, yang saya bilang tadi. Ini menyediakan HTTP version, status code-nya, dan reason phrase-nya. Itu status line, kita submit. Kategori kode respons HTTP apa yang mengindikasikan bahwa web server itu menghadapi internal issue atau tidak bisa memenuhi permintaan klien. Itu adalah ini ya, 500-an server error response. Itu berarti si servernya yang menghadapi masalah gitu, bukan dari client side tapi server side, artinya dari mereka, dari servernya. Status kode HTTP mana yang mengindikasikan bahwa resource yang diminta itu tidak bisa ditemukan di web server? Itu adalah 404 ya. Nah, ini nih yang not found. 404 kita submit. Oke, tugas ke-8, response headers. Kita dalami lagi tentang headersnya. Ini seperti yang kalian lihat ya, ini ada HTTP versionsnya dan ini ada response code-nya. Ini kodenya dan ini adalah phrase-nya tadi ya, yang human readable. 200 itu artinya apa? Oke gitu. Jadi aman, berjalan. Ada informasi lainnya juga, content type, content line, dan date-nya juga atau si tanggalnya ya. Mungkin ini maksudnya isi dari si response-nya ya. Harusnya di sini ada baris lagi yang kosong ya, seperti yang tadi kita pelajari. Nah, ini adalah header dari response yang biasanya ada, itu adalah tanggal, date, content type, yang diberikan itu apa? HTML kah? Tadi ada JSON dan sebagainya. Dan server ini dulu ada, sekarang enggak lagi. Sama alasannya untuk keamanan. Karena kalau misalkan dari responnya itu diberitahukan bahwa web servernya itu pakai aplikasi apa gitu ya, servernya, itu kan jadi orang yang berniat jahat bisa tahu, oh dia pakai server ini, berarti saya bisa mengeksploit menggunakan vulnerability apa, exploit apa, seperti itu ya. Jadi untuk alasan keamanan sekarang jarang lagi yang memberikan informasi tentang servernya. Ada juga hal-hal lain yang dimuat dalam response headers, itu adalah cookie seperti biasa ya, ini untuk sesi tersebut. Jadi untuk pengamanan nih ada beberapa flag juga. Kayaknya kalau misalkan menggunakan flag HTTP only, berarti si websitenya tidak
tidak akan bisa diakses oleh JavaScript gitu. Dan secure flag itu untuk memaksa ya komunikasinya untuk berjalan di HTTPS. Jadi lebih aman. Terus ada cache control, jadi ini untuk menentukan kalian bisa simpan si datanya sementara itu selama berapa lama. Tapi kalau misalkan tidak ingin disimpan juga bisa dispesifikkan dengan no cache, jangan disimpan. Terus ada location juga. Ini biasanya untuk redirection seperti tadi ya. Kita tahu kalau misalkan yang 300-an itu respon yang angkanya 300-an itu berarti resource-nya kan dipindahkan. Nah, ini di header-nya ada informasi tentang di mana atau kemana dipindahkannya seperti itu ya, itu untuk locations. Dan response body yaitu di mana isi dari datanya ya, seperti yang bisa dilihat di sini nih, ada JSON-nya nih seperti ini. Ini adalah isinya ya, yang dari tanda kurung awal tadi. Ini harusnya atasnya ada baris kosong lagi ya yang kita jelaskan. Itu adalah isinya ya kalau response body mah, kayak HTML, JSON, ada gambar dan sebagainya yang kita minta ke web server. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Response header HTTP mana yang bisa memberikan informasi tentang software dan versinya dari web server? Ini berpotensi untuk menimbulkan resiko keamanan. Itu adalah tadi ya, yang ini, yang sekarang tidak digunakan lagi, yaitu server. Jadi untuk saat ini, respon-respon sudah jarang ya yang memberikan informasi tentang servernya sendiri. Flag apa yang harusnya ditambahkan ke cookies di set cookie HTTP ini? Untuk memastikan hanya bisa ditransmisikan melalui HTTPS gitu ya, biar aman. Itu adalah tadi ya yang secure nih, secure flag. Flag apa yang seharusnya ditambahkan ke cookies ya, sama di set cookie tadi, untuk mencegah si websitenya itu diakses dengan JavaScript sehingga kita bisa mempertahankan diri dari serangan cross-site scripting. Itu adalah tadi si flagnya HTTP only, jadi tidak bisa melalui JavaScript. Kita copy dan paste di sini, kita submit. Selanjutnya tugas ke-9, security headers. Nah, ini yang berkaitan dengan keamanan ya. Ini ada beberapa header security ya. Yang pertama adalah content security policy. Nah, ini untuk mencegah cross-site scripting ya. Jadi si CSP ini memberitahukan ke browsernya bahwa domain dan sumbernya itu dari sini gitu. Hanya ada dari situ, dan yang aman tuh yang ini gitu. Seperti contohnya yang di sini ya. Default source-nya itu di self, di websitenya sendiri. Script source-nya itu hanya self gitu. Jadi tidak bisa menjalankan kode dari host lain gitu. Itu ya. Selanjutnya strict transport security atau HSTS. Nah, ini memastikan bahwa kita menggunakan HTTPS yang aman ya, dan juga termasuk ke subdomainnya. Misalkan kita di tryhackme.com menggunakan HTTPS, ketika kita mengakses help.tryhackme.com yaitu subdomainnya, si HTTPS ini itu memastikan bahwa kita akan mengakses ke subdomain tersebut dengan HTTPS juga yang aman. Dan selanjutnya ada X content type options. Ini tuh untuk menginstruksikan browser kita untuk tidak menebak si MIME-nya atau si format kontennya. Jadi kan bisa aja penjahat itu mengupload JavaScript tapi si ekstensinya itu dirubah, misalkan .js, .jpeg gitu. Nah, si X content type options ini menginstruksikan agar browsernya kita udah aja perilakukan file ini sebagai JPEG. Karena kalau misalkan tidak ada X content type options ini, biasanya si browsernya akan menganalisa lagi si filenya ke dalam filenya. Jadi si filenya bisa aja tereksekusi ketika si inspeksi ini ya, untuk mencari tahu formatnya itu apa gitu, atau sniffing ketika browser kita melakukan sniffing, terjalankan si JavaScript-nya gitu. Jadi dengan X content type options ini itu akan menginstruksikan untuk no sniff. Jadi untuk tidak di sniff ya si file-filenya gitu, dan tidak usah menebak ini tuh format apa yaitu si filenya. Jadi sesuaikan aja sama si ekstensinya dan keterangannya ya. Nah, untuk referrer policy ini menentukan seberapa banyak informasi yang diberikan ke salah satu tujuan web server ketika user ini di redirected atau diarahkan kembali dari web server si sumbernya. Misalnya ketika kalian mengklik hyperlink. Jadi si header ini akan menentukan informasi apa aja yang diizinkan untuk dibagikan ke server baru tersebut dari hyperlink tersebut. Ini adalah keterangan-keterangannya ya. Untuk no referrer itu completely disable information, same origin, hanya jika ketika destinasinya itu adalah bagian dari server sumber, ada strict origin, ketika protokolnya tetap sama ya, HTTPS, dan strict origin when cross origin. Ya, kita ke pertanyaan. Di konfigurasi CSP atau Content Security Policy, properti apa yang bisa disetting ya untuk mendefinisikan di mana script bisa di load, bisa didapatkan ya. Itu adalah tadi ya yang
Mana nih CSP? Nah ini script source itu kan menentukan di mana script bisa di loaded. Itu adalah script source ya. Jadi sumber scriptnya harus dari mana gitu. Paste, enter. Ketika mengkonfigurasi STS header untuk memastikan bahwa subdomain itu semuanya menggunakan HTTPS, direktif apa yang harus dimasukkan untuk mengaplikasikan kebijakan keamanan ke semuanya ya, mau itu main domain atau subdomains juga. Yuk, tadi kita sudah bahas ini ya, include subdomains. Itu harus dimasukkan ke si header ini. Jadi kalian ketika mengunjungi si subdomainsnya akan tetap menggunakan HTTPS. Kita enter. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, header HTTP apa yang digunakan untuk mencegah browser untuk menginterpretasikan file sebagai different meme type. Jadi untuk menebak tadi ya, menebak si format atau tipe dari suatu file dari server sehingga mencegah content type sniffing attack. Itu adalah tadi ini ya, mana nih? Nah, no sniff. Jadi nggak usah di sniff sehingga tidak akan dijalankan ya si file-file yang jahatnya karena tidak di sniff. Oke, tugas ke-10 kita akan praktek ya. Kita view site dulu, kita lihat ini seperti di room website sebelumnya juga kayaknya sudah pernah ya kita main ini. Kita coba let's start aja untuk merefresh. Ini untuk mengganti metodenya ya, kita bisa menjadi get, post, put, delete dan sebagainya. Oke, ini untuk URL-nya. Oke, itu untuk go. Oke, untuk disubmit gitu ya. Ini untuk mengupdate apa nih, parameter. Oke, jadi ketika kita klik di sini kita bisa tentukan parameternya apa dan value-nya apa. Oke, kita done. Di pertanyaan pertama kita akan menggunakan get ya. Ini sudah get ke API user. Oke, kita URL-nya lengkapi API users PPS ya. Apa flagnya? Oke, kita tinggal go aja. Nah, ini adalah si HTML-nya ya. Kalian lihat di sini yang ditampilkan adalah ini nih, yang di body-nya. Itu yang pernah saya jelaskan ya. Ini title-nya itu nggak akan ditampilkan, ini hanya ada di HTML-nya aja. Gitu. Biasanya yang ditampilkan itu yang di body terus ada header. Nah, itu akan jadi judul si websitenya yang ditampilkan ke klien. Ini ada ininya ya, ada flag-nya di sini. Oh, di sini juga ada tampilannya ya yang sudah di-render oleh browser kita. Lihat, ini adalah HTML-nya dan ini adalah tampilannya. Yang saya bilang tadi yang title track me ini kan nggak ditampilkan di sini ya. Yang ditampilkan itu THM browser yang mana nih? Wah, nggak bisa saya temukan ya, pusing. Ya intinya gitu ya, yang ditampilkan itu yang di body dan ini adalah flag-nya. Kalian bisa copy juga dari sini. THM bla 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 list. Kita copy dan paste di sini. Paste. Submit. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan request post ya. Di pertanyaan kedua, kita ganti dulu jadi post. Kita ke API user 2 katanya. Kita ganti S-nya dihilangin ya. /2. Oke. Dan kita harus mengupdate country-nya si Bob ini dari UK ke US katanya. Oke, kita atur ya parameternya di sini. Country dari UK ke US. Kita langsung aja US ya. Oke, proceed. Kita coba dulu seperti ini. Go. Oke ya, successfully updated. User 2 successfully updated. What is the flag? Wah, di mana ininya, teman-teman? Di mana flagnya? Kenapa tidak ada user 2 successfully updated to US? Apa saya melakukan suatu kesalahan? Versinya sudah US. Kita coba lagi ya. Apakah harus US capital? Kita hapus dulu country, betul seperti ini. Sini US, kita save, proceed, go, dan baru muncul. Ini masalah kapitalisasi ya. Oke, kita copy dan paste di sini, submit. Nah, 2 selesai. Ini kita akan menggunakan request delete untuk menghapus ya. Kita delete terus ke user 1. User 1 untuk mendelete usernya. Oke, di parameter kita udah hapus saja. Ada parameternya, kita go dan selesai. Kita menghapus di user 1 ini. Kita paste di sini dan submit. Oke, ini selesai. Keluarkan saja exit split view. Oke, selesai ya. Selanjutnya ke conclusion atau kesimpulan. Segitu aja teman-teman. Kalian sudah mempelajari banyak hal ya di sini. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di rewind lagi videonya ya. Kita telah mempelajari komponen dari web application, struktur URL atau Uniform Resource Locator, dan juga HTTP message request header dan responnya ya. Dan juga pentingnya security headers tadi. Oke, kita klik complete dan kalian telah menyelesaikan Room Web Application Basics.
Oke, jika video ini menurut kalian bermanfaat atau membantu kalian, tolong subscribe ya untuk mendapatkan video-video lain yang juga bisa jadi bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu juga bermanfaat buat teman-teman kalian. Segitu aja, kalau misalkan mau dikoreksi ya apa yang saya jelaskan, apabila ada yang salah silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.